Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Sehat, bahagia, sukses, selamat. Pokoknya doa yang terbaik untuk teman-teman semua di rumah ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Rastra Ksatria. Oh, kisah-kisah dari Mas Rastra nih selalu keren teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, bisa diklik dulu tombol subscribe. Tapi jangan lupa, lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, udah gak sabaran kan buat teman-teman untuk masuk ke dalam kisah. Siapin cemilannya, siapin kopinya, siapin posisi terbaik. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita masuk ke dalam kisahnya. Kisah Pengjali mendadak sakti. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Samsudin duduk di teras rumahnya yang sederhana. Hanya ada segelas kopi hitam kental di tangannya yang mengepul tipis saat ditiup angin. Teras rumah Samsudin tampak lusuh. Dinding kayunya sudah mulai lapuk di beberapa bagian dan atapnya sedikit bolong di ujung. Lantai teras itu beralaskan tanah dengan beberapa bebatuan kecil yang sengaja disusun untuk pijakan agar tidak licin saat hujan. Samsudin, atau biasa dipanggil Bang Sam, lelaki asli Betawi berumur 35 tahunan, ia memiliki istri yang merupakan asli Betawi juga bernama Juleha, biasa dipanggil Poleha. Dan hasil dari pernikahannya itu, mereka berdua dikaruniai 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Pekerjaan Bang Sam kini serabutan. Padahal dulunya pekerjaan utama Bang Sam adalah tukang pompa air atau biasa disebut tukang gali ledang. Tapi beberapa tahun terakhir ini dia lebih sering menganggur karena kalah bersaing dengan para pesaing yang kini sudah memakai alat-alat modern, sedangkan dia masih memakai cara tradisional. Penghasilannya kini yang tidak menentu lama-kelamaan mengubah istrinya yang dahulu kala bersuara merdu seperti penyanyi pop, kini berubah menjadi seorang vokalis rock yang sering memperdengarkan suara dengan lengkingan tinggi, terutama ketika persediaan beras di dapur mulai menipis. Samsudin alias Bang Sam yang sejatinya adalah penggemar musik dangdut kini harus rela menjadi penggemar musik rock akibat Poleha yang sering melantunkan omelan-omelan beroktav tinggi. Samsudin menghirup kopinya perlahan. Angin yang berembus menyegarkan wajahnya, sedikit menghapus rasa kantuk yang selalu menghantui. Brak! Pintu kayu rumahnya terbuka dengan sedikit hentakan. "Bang!" Suara Juleha atau Poleha yang terdengar menggelegar dari dalam rumah memecah ketenangan yang sekejap tadi ia rasakan. Leha, istrinya, kini berdiri di ambang pintu dengan ekspresi kesal yang sudah sangat dikenalinya. "Saya mah bingung dah sama abang. Jadi laki kok santai-santai mulu kerjaannya," seru Leha dengan nada tajam. Leha melangkah keluar, kedua tangannya berkacak pinggang, wajahnya cemberut. Dari gerak-geriknya terlihat jelas kalau ia sedang menahan amarah yang sudah hampir memuncak. "Abang berasa anak raja kali ya? Padahal mah dapur udah kosong, beras udah habis. Lah ini abang masih santai aja di rumah." Samsudin hanya terdiam, masih menyesap kopinya seakan menikmati kemarahan istrinya. Tapi Leha tak mau juga diam. Ia berjalan mendekat, berdiri tepat di depan Samsudin, menghadangnya dengan sorot mata yang tajam. "Bang, abang dengar kagak sih?" Leha mendengus kesal, matanya memperhatikan Samsudin yang seolah tak peduli dengan kata-katanya. Samsudin menghela nafas pelan lalu meletakkan cangkir kopinya. "Denger Leha?" "Iya, gue juga denger," jawabnya pendek. Leha memutar bola matanya, seakan tak percaya dengan jawaban santai dari suaminya.
Abang usaha apaan kek buat jadi beras? Jangan duduk aja ngapa bang? Apa abang mau nunggu kita semua mati kelaparan? Wajah Samsudin sedikit berubah. Ada semburat penyesalan yang muncul, tapi ia masih menatap kosong ke arah halaman rumahnya yang ditumbuhi rumput liar. Beberapa tetangga sudah terlihat berjalan di jalanan kecil yang ada di depan rumah. Semua orang terlihat siap untuk memulai hari yang berat, berbeda dengan Bang Sam yang masih duduk di sana. Ya Leha, ini gue juga bentar lagi mau keluar. Gue juga mau nyari rejeki. Gumamnya pelan sambil menundukkan kepala, nadanya yang lemah tak bisa juga membuat Leha tenang. Alah, abang mau bilang gitu mulu tiap hari. Tapi mana bang, mana? Tiap hari juga saya lihat abang di mari duduk mulu sambil ngopi. Saya emang ngeri bang, kalau abang tiap hari kelamaan duduk, lama-lama nanti abang bertelur. Leha berteriak lebih keras, tangannya kini menunjuk ke arah bangku. Samsudin terdiam, tak berani melawan pandangan tajam istrinya. Dia tahu dalam hati kecilnya Leha tidak sepenuhnya salah. Bang, saya mah kagak minta kemewahan. Saya mah cuma minta kita cukup hidup bakal makan buat kita sekeluarga aja bang, itu doang kagak lebih. Suara Leha kini mulai melembut meskipun kekecewaan jelas tergambar dari tatapan matanya yang kini terlihat lebih sendu. Wajah Leha tampak letih dan kerutan di dahinya seakan bertambah dalam. Samsudin tahu betul kehidupan mereka terasa semakin sulit. Satu-satunya pemasukan yang tersisa adalah dari pekerjaan serabutan yang bahkan tak bisa dijamin ada di setiap harinya. Leha menarik nafas panjang, berusaha untuk menenangkan diri. Lihat ngapa tuh bang? Tetangga kita mau udah pada berangkat bekerja dari pagi. Kagak ada dah orang yang betah duduk-duduk manis kayak bang begini. Samsudin menggaruk kepala padahal tidak gatal. Ya sebenarnya mah gue juga kagak betah Leha. Ini juga nyari nih, gue bakalan jalan nyari kerja. Lu mah doain aja napa ya, ucapnya dengan suara nyaris berbisik seolah pada dirinya sendiri. Tetapi Leha bisa mendengarnya. Ia berbalik masuk ke dalam rumah sambil menenggos. Kagak putus-putus bang, saya doa. Kalau abang duduk doang di rumah mah sampai bebusak mulut saya, berdoa juga percuma. Bang, kalau hari ini abang pulang tangan kosong, jangan harap deh bang ada nasi nanti di meja, kata Leha sebelum kembali menutup pintu rumah dengan sedikit keras. Samsudin terdiam, menatap pintu rumah yang kini tertutup. Kopinya masih tersisa setengah, tapi dia tak lagi berniat menyesapnya. Pagi hari yang tadinya terasa tenang kini sudah berubah menjadi suasana yang lebih suram. Rasa pahit di hatinya kini terasa lebih pekat daripada rasa kopi hitam yang masih mengepul itu. Dia masih duduk terdiam di teras, memandangi sisa kopi di dalam cangkir yang sudah dingin. Baru saja ia menguatkan tekad untuk mencari kerja, pikirannya kembali dipenuhi oleh kebingungan. Tentang apa? Tentang langkah apa yang harus diambilnya. Dan lamunan pagi itu tiba-tiba saja terputus saat terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Assalamualaikum Din. Ya kan main, pagi-pagi udah ngopi sama ngerokok. Yalah, seruan ringan itu datang dari Jali, sahabat sejatinya. Lelaki itu kini berdiri di depan pagar. Dia tampak santai dengan senyuman lebarnya yang khas. Jali, seorang lelaki yang seusia dengan Samsudin, statusnya duda beranak satu. Istrinya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, kemudian anaknya kini diasuh oleh orang tua Jali. Pekerjaan Jali serabutan, sama seperti Bang Sam, namun karena beban yang tidak seberat Samsudin, wajah Jali selalu saja terlihat cerah, seolah tak ada beban hidup. Dia tidak sekusut wajah Samsudin. Mereka berdua bersahabat sedari kecil. Seringkali Jali mengajak Samsudin apabila ada pekerjaan, dan begitu pula sebaliknya, Samsudin pasti akan mengajak Jali apabila dia ada pekerjaan. Samsudin menyunggingkan senyum kecil, mencoba menutupi kekalutan pagi yang ia alami. Biasa aja kali Jali. Leha, bikinin kopi, ada Jali ini, teriak Samsudin pada istrinya. Tak lama kemudian Leha keluar dengan menenteng segelas kopi, lalu meletakkannya di atas meja.
Tumben si Jali, pagi-pagi udah rapi pakai baju koko. Emangnya mau muludan di mana? Tanya Leha mencoba ramah. Dah, siapa yang mau muludan? Ini mas saya ada kerjaan dikit ini, makanya saya sengaja kemari mau ngajak Bang Sam. Alhamdulillah, semoga ada rezekinya Jali ya, ujar Leha lalu bergegas masuk ke dalam rumah membiarkan suaminya dan Jali membahas tentang pekerjaan hari itu. Jali duduk dengan santai sambil meminum kopi yang baru saja dibuatkan Leha. Setelah beberapa saat, Jali menatap Samsudin dengan tatapan penuh arti. Din, gue ada kerjaan nih bakal lu hari ini. Lu mau kagak? Samsudin mengernyit, sedikit heran dengan nada suara Jali. Kerjaan? Kerjaan apa Anjal? Ya kayak lu kagak tahu aja. Gue masih siap udah kerja apa aja, asal halal. Gue udah capek dicerewetin mulu sama bini gue. Lah ya tenang, ini mah halalan toiban. Bisa jadi kita mungkin ya bakalan dapat bayaran lebih gede dari kerjaan yang biasa-biasa, jawab Jali sambil menyikut bahu Samsudin dengan senyum penuh rahasia. Samsudin semakin penasaran. Emangnya kerjaan apaan ya? Lu kan selama ini kagak pernah tuh dapat proyek gede. Jali mengedarkan pandangannya ke sekitar, seolah memastikan jika tak ada orang yang mendengar. Kemudian ia mendekatkan wajahnya ke arah Samsudin. Jadi begini Sam, minggu kemarin itu kan gue lagi ngopi tuh di warung kopinya Bang Mamat. Itu yang di samping gor lapangan badminton itu. Nah, lagi enak-enaknya gue ngopi, dari dalam gor ada suara orang teriak-teriak tuh. Nah habis itu keluar tuh dari gor bapak-bapak sambil lari-larian tuh ke warung Bang Mamat, minta-minta tolong. Kata dia di dalam gor ada yang kesurupan. Nah Bang Mamat kan emang PA dia langsung aja nyuruh gue masuk ke dalam bakal nolongin. Dia bilang sama tuh bapak, kalau gue bisa katanya. Lah ya gue ogah, bisa dari mana gue? Yang ada gue takut ngeliat orang kesambet, ujar Jali panjang lebar lalu menyeruput kopi yang masih sangat panas itu. Terus bagaimana lagi? Gitu doang, tanya Bang Sam sambil ngilu kala melihat Jali yang bibirnya kepanasan sehabis menyeruput kopi. Lu tolongin deh Jali, kesianan tuh orang-orang. Ya lu bantu megangin kayak di dalam. Begitu kata Bang Mamat, kan sesuai banget ya. Ya udah, akhirnya mau kagak mau ya gue masuk ke dalam. Beneran Sam, di dalam ada yang kesurupan. Serem banget. Gayanya berangkang kayak macan, tapi matanya merem tuh. Ya sebenarnya gue mah takut, tapi kepalang tanggung. Gue jalan nih pelan-pelan dari pintu nih nyamperin. Nah begitu pas sampai depan itu orang yang kesurupan langsung jatuh lemes. Gak lama disadar tuh. Lah kontan Sam, satu gor tepuk tangan, langsung pada ngucapin makasih. Lah gue bingung, lah orang gue kagak ngapa-ngapain, ujar Jali panjang lebar lalu meraih gelas kopi. Tapi dia letakkan kembali, dia masih trauma akibat panasnya kopi tadi. Apa kagak jadi lu minum tuh kopi? Kemanisan apa bagaimana? Tanya Bang Sam. Ini kopi panasnya awet amat kayak di termos. Bibir gue masih perih, jawab Jali sambil mengelus-ngelus bibirnya. Nah kemarin Buang Mamat datang ke rumah gue. Dia ngasih tahu katanya ada orang lagi sakit di ujung kampung. Itu yang rumahnya gede Sam, yang jarunya warna emas. Dia mau minta tolong gue tengokin. Nah kata Bang Mamat, kejadian minggu kemarin di gor badminton langsung spiral itu. Kayaknya Bang Mamat yang ngegoreng dah kalau dia bilang biar orang-orang gue tuh jago ngobatin orang, ujar Jali melanjutkan. Spiral kali, spiral KB. Emang lu bisa beneran ngobatin orang? Tanya Bang Sam yang penasaran. Nah itu dia Sam, lah kan lu tahu gua dari kecil, mana gue bisa ngobatin orang. Ya gue tolak awalnya Sam, tapi pas gue pikir-pikir, kayaknya mah apa gue coba aja dulu ya tengokin ya. Ya perkara sembuh apa kagak mah urusan belakangan. Minimal pan kita udah usaha, pan pasti ada uang rokoknya nanti Sam dikit-dikit. Ya lumayan, jawab Jali antusias. Ntar dulu, kita maksud lu gua malu gitu kesononya? Tanya Bang Sam lagi. Ya iya, lu temenin gua kesana. Udah lu tenang aja, ntar malu di sana diem-diem aja, kagak usah ngapa-ngapain. Yang penting gua mah ada temennya, biar pede begitu. Nanti masalah hasil gampang, kita bagi dua, kita bagi rata. Bagaimana? Jelas Jali penuh harap.
Lu mah ada-ada aja, Jal. Gua kata mah ada proyek apaan. Gak dah gue ikutan kalau yang model beginian. Gua ngeri. Kagak dah. Tolak Bang Sam. Ingat Bang, beras habis di dalam. Tiba-tiba saja terdengar suara merdu dari seorang wanita dari dalam rumah. Rupanya Leha menguping pembicaraan mereka berdua. Jam berapa kita jalannya, Jal? Tanya Sam lagi yang tiba-tiba saja berubah pikiran. Merdu amat tuh barusan suara. Abis kopi dah kita jalan ya, jawab Jali sambil tersenyum meledek. Udah deh, Jal. Akhirnya Samsudin mengangguk menyerah pada tekad sahabatnya itu. Gue ikut lu dah. Tapi ingat, kalau sampai nanti ada apa-apa, gua kagak mau tanggung jawab ya. Jali tertawa senang, lalu menepuk punggung Samsudin dengan kuat. Itu baru sahabat gua. Kita berangkat sekarang aja, Nyok. Ntar keburu siang. Samsudin mengangguk, lalu ia mengikuti langkah Jali yang terlihat penuh dengan semangat. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak di kampung. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di rumah Pak Hasan. Rumah Pak Hasan berdiri megah di ujung kampung. Modelnya terlihat berbeda dengan rumah-rumah penduduk lain yang lebih sederhana. Halamannya luas dengan tanaman hijau yang tertata rapi di sepanjang jalan menuju teras. Samsudin dan Jali berjalan pelan menuju pintu depan. Agak canggung, mereka saling bertukar pandang, merasa sedikit takut oleh bangunan mewah yang tidak biasa mereka kunjungi. Setibanya di depan pintu, Jali mengetuk pelan. Tak lama kemudian, seorang lelaki setengah baya dengan wajah letih membuka pintu. Wajahnya pucat dan matanya cekung, jelas menandakan jika dirinya kurang beristirahat. Ya, lelaki itu ternyata adalah Pak Hasan, orang yang kabarnya menderita penyakit aneh yang tak kunjung sembuh. Assalamualaikum. Dengan Bapak Hasan ya? Ini saya Jali. Ini sama teman saya namanya Bang Sam. Nah, saya dikabarin sama Bang Mamat. Katanya Pak Hasan lagi sakit, terus cari orang yang bisa nyembuhin, ujar Jali sambil memasang senyuman ramah. Samsudin berdiri di sampingnya dengan agak kikuk. Pak Hasan mengangguk lemah. Waalaikumsalam. Iya, betul sekali Bang. Alhamdulillah, Abang berdua berkenan datang, ujar Pak Hasan lalu mempersilahkan mereka berdua masuk ke dalam ruang tamu yang luas. Aroma obat-obatan samar-samar tercium menyebar di seluruh ruangan. Samsudin melirik ke sekeliling ruangan. Ia merasa sedikit gugup berada di rumah sebesar ini. Namun Jali tampak tenang, seolah ia sudah terbiasa dengan keadaan ini. Ayo, silakan duduk, ujar Pak Hasan. Suaranya pelan namun terdengar jelas. Ia duduk di kursi panjang lalu menunjuk tempat duduk di depannya. Samsudin dan Jali segera mengambil tempat duduk lalu bersisian sambil saling lirik. Pak Hasan mulai menceritakan tentang penyakit yang ia derita. Dia tidak bisa tidur selama berhari-hari, kepalanya selalu saja terasa pusing dan dadanya seperti seolah ditusuk oleh jarum besar. Walau sudah dibawa berobat ke berbagai rumah sakit, berbagai dokter canggih, tapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Setelah beberapa saat berbasa-basi, Jali langsung mengambil inisiatif. Ia merogoh saku dan mengeluarkan selembar kertas kecil yang berisikan tulisan doa-doa yang entah didapatnya dari mana. Hasan, semua penyakit itu kan datangnya dari Allah ya. Ya sembuhnya juga dari Allah. Nah, saya datang kemari itu sifatnya ikhtiar. Selebihnya kita serahin sama yang di atas ya. Sementara kita bacain doa dulu dah, biar penyakitnya hilang dan Pak Hasan bisa sehat lagi, kata Jali dengan nada penuh keyakinan. Boleh minta air putih kagak Pak? Segelas saja dah. Pak Hasan mengangguk pelan, wajahnya nampak penuh harap meskipun samar-samar terlihat keraguan di matanya. Istrinya yang muncul dari arah belakang segera membawakan sebotol air minum yang diminta oleh Jali.
Jali menundukkan kepala, tutup botol dibuka, dan ia mulai membaca doa dengan suara yang pelan. Matanya terpejam. Sementara Samsudin hanya terus mengamati dari arah samping, meski sebenarnya ia tak terlalu paham dengan apa yang sedang dibaca oleh Jali. Tapi Samsudin tak ingin merusak suasana yang sudah dibangun oleh Jali. Setelah beberapa menit berlalu, Jali menghentikan bacaannya. Ia lalu membuka mata. Perlahan ia menuangkan air dari botol itu ke dalam gelas yang ada di depannya. Dengan penuh kehati-hatian, ia menyerahkan gelas itu kepada Pak Hasan. Nah, Pak Hasan, ini air diminum dah, dikit-dikit aja. Nah, kalau mau awet, campurin aja ke air galon, biar sekeluarga Pak Hasan bisa minum. Nah, semoga bisa ngebantu nyembuhin penyakit Bapak ya, ujar Jali sambil mengangguk mantap. Pak Hasan menerima gelas tersebut dengan tangan bergetar. Ia memejamkan mata sejenak, membaca basmalah, lalu meminum air putih itu perlahan. Samsudin dan Jali memperhatikan dengan seksama, berharap bahwa tindakan sembrono mereka itu akan membawa hasil yang diinginkan. Setelah Pak Hasan meminum airnya sedikit, ia lalu meletakkan gelas itu di atas meja. Raut wajahnya masih tampak lelah, tapi sorot matanya menyiratkan sedikit ketenangan. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih. Saya yakin kesembuhan itu datangnya dari Allah. Tapi jujur, kehadiran kalian berdua sudah membuat hati saya sedikit lebih tenang, ujar Pak Hasan dengan suara pelan. Jali tersenyum, lalu ia menepuk pundak Samsudin. Pak Hasan, yang penting nih Maya, kita sebagai manusia kudu berdoa dan juga kudu berusaha. Sisanya udah kita serahin aja sama Allah ya. Pak Hasan mengangguk, lalu ia merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan selembar uang 100 ribuan yang sudah agak lusuh, kemudian disusul dengan 2 lembar lainnya. Dia menyerahkan uang itu kepada Jali senilai 300 ribu rupiah. Ini ada sedikit rezeki untuk kalian. Tolong diterima dengan ikhlas. Terima kasih sudah mau datang dan mau membantu saya, ujar Pak Hasan sambil menyodorkan uang itu. Jali menerima uang itu dengan tangan sedikit gemetar, seolah tak percaya, tetapi ia segera memasang wajah tenang dan tersenyum lebar. Sebenarnya mah kagak perlu kayak gini Pak, nggak perlu dah beneran begini-beginian. Tapi bagaimana ya, kalau Bapak maksa ya gimana lagi. Sebelum dan sesudahnya masih ucapin terima kasih banyak Pak Hasan. Semoga Bapak segera pulih, segera sembuh, ujar Jali sambil tangannya dengan cekatan memasukkan uang itu ke dalam kantong celananya. Samsudin mengangguk sambil tersenyum kecil. Ia masih sedikit kaget dengan uang yang baru saja diserahkan oleh Pak Hasan. Mereka berdua kemudian berpamitan, lalu berjalan keluar dari rumah besar itu. Saat pintu tertutup di belakang mereka, Samsudin menghela nafas lega. Saat dalam perjalanan pulang, Jali mengeluarkan uang itu dari sakunya. Ia memegangnya sebentar, menatapnya dengan wajah puas, lalu menoleh ke arah Samsudin. Alhamdulillah Din, ini duitnya ada 300 ribu. Kita bagi 2 aja biar adil ya, katanya pada Samsudin. Samsudin terdiam sejenak. Ia menatap uang itu, matanya berbinar, merasa bersyukur mendapat uang sebesar itu dari sebuah pekerjaan yang sebenarnya tidak terlalu melelahkan. Tanpa banyak bicara, ia segera menerima uang yang disodorkan oleh Jali. Bukan main, wah gak nyangka Jal, ternyata lu bener-bener bisa ya dapat duit dari kerjaan kayak beginian, ujar Samsudin sambil tersenyum kecil. Jali tertawa, ia menepuk bahu Samsudin. Gue bilang juga apa Din, semuanya pasti lancar asal kita berani nyoba. Ya siapa tahu aja lain kali kita bisa dapat kerjaan model beginian, tapi yang bayarannya lebih gede lagi. Tapi gue penasaran deh Jal, tadi itu lu sebenarnya bacain apaan ya matu air? Tanya Samsudin yang penasaran. Gua bacain Fatihah. Lah gue paling pasti baca Fatihah doang kan. Emangnya gue bisa apaan lagi? Jawab Jali santai.
Udah, lu kagak usah pikirin. Yang penting nih Hari, dapur lu ngebulangki, bini lu juga kagak ngomel-ngomel lagi. Simple Sam, hidup mah simple. Ujar Jali yang disambut senyuman dari Samsudin. Lalu mereka berdua melangkah pulang dengan langkah yang mantap. Terbayang wajah cantik Pok Leha yang pasti full senyum ketika suaminya pulang membawa uang. 2 hari kemudian, Samsudin sedang menikmati secangkir kopi dan sepiring pisang goreng buatan istrinya yang sampai pagi ini dia belum mengomel lagi karena memang kondisi dapur sementara masih dalam keadaan aman terkendali. Dia mendongak ketika mendengar langkah tergesa dari ujung jalan. Jali terlihat datang dengan senyuman lebar, wajahnya nampak penuh percaya diri. Assalamualaikum, Din. Din, ada berita bagus ini, serunya sambil menghampiri Samsudin. Samsudin mendongak, sedikit heran kala melihat wajah antusias dari sahabatnya itu. Waalaikumsalam. Ada apa lagi, Jal? Hasan Sam, tadi barusan ngabarin gua, katanya penyakitnya sembuh total. Lu tahu kagak? Sekarang nih nama gua mendadak terkenal. Jali berkata dengan nada bangga, matanya berbinar penuh kebanggaan. Samsudin terdiam sejenak, mencoba mencerna tentang informasi tersebut. Lu serius, Jal? Itu Pak Hasan yang kemarin udah kelihatan letoy begitu beneran sembuh? Lah ya serius, Din. Masih aku bohong? Kagak cuma sembuh, dia juga cerita warga-warga yang lain tentang gua. Nah, orang-orang kampung sekarang nih percaya kalau gua itu bisa ngusir penyakit aneh yang berhubungan sama urusan gaib. Jali tertawa lebar. Samsudin mengangguk pelan. Dia ikut senang mendengar kabar itu dalam hatinya. Dia masih heran dengan keahlian Jali yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana, tapi melihat sahabatnya yang kini sukses dan juga dihormati oleh banyak orang, ia merasa sedikit bangga juga. Nah, jadi begini Sam, gua kalau nanti bakalan sering dapat panggilan nih buat bantu-bantu orang kampung yang punya masalah. Nah, lu kudu ikut Sam, lu pokoknya kudu ikut terus sama gua kemana aja gua jalan. Jali berkata sambil menyeringai. Nah, tugas gua yang ngomong yakinin mereka. Nah, lu yang bantuin ngurusin barang-barang gua. Ya, pokoknya lu kayak jadi asisten gua begitu. Samsudin terkekeh seolah-olah tak percaya. Gue jadi asisten lu? Serius? Nah serius, Din. Lagian gue juga kagak pede kalau jalan dirian. Kalau soal bayaran mah tenang aja dah. Selama lu bantuin gua, ya duitnya kita bagi 2 kayak kemarin. Bagaimana Sam? Jali berkata tegas, matanya menunjukkan kesungguhan. Yaudah, semoga aja ini semua lancar terus ya Jal, jawab Samsudin yang sebenarnya masih ada keraguan di dalam dirinya. Rokok lu rokok apaan sih Sam? Pucuk baunya sangit amat ya, tanya Jali sambil menutup hidung. Rokok tingwe Jal, alias linting dewe. Wah gak sanggup beli rokok yang kayak lu, jawab Samsudin sambil menuju ke arah bungkus rokok Jali yang bertuliskan 234. Buset deh, pantesan baunya pribadi hidung. Besok lu ganti dah rokok lu ya. Kalau usaha kita udah lancar, bisa komplain nanti orang-orang kalau kita jalan ke rumah pasien. Ya ngapa cerewet banget lu, jawab Samsudin kesal. Dalam hatinya, Samsudin merasa lega karena Jali kembali mengajaknya. Semenjak ia dan Jali pulang dari rumah Pak Hasan dengan uang di tangan, suasana rumahnya sedikit berubah. Leha, istrinya yang biasanya cerewet dan sering mengomel, kini tampak lebih bahagia. Berita soal kemampuan Jali kini menyebar semakin luas. Setiap kali ada orang yang merasa punya penyakit aneh atau masalah-masalah gaib, nama Jali selalu disebut-sebut sebagai orang yang bisa diandalkan. Dan setiap kali Jali menerima panggilan untuk membantu, dia pun selalu mengajak Samsudin. Di setiap kesempatan, Jali selalu memulai ritualnya dengan percaya diri. Samsudin juga selalu ikut mendukung dengan serius. Mereka memiliki peran masing-masing. Terkadang bahkan Samsudin pura-pura kerasukan agar semua orang menjadi yakin, lalu Jalilah yang menyadarkannya. Ternyata peran tersebut membuat mereka terlihat lebih profesional di mata orang-orang kampung. Dan juga di sini Jali dan Samsudin tidak pernah memasang tarif berapapun mereka terima. Bahkan ada beberapa orang yang tidak membayarnya. Mereka melakukan dengan ikhlas. Suatu hari
Setelah selesai mengobati seorang warga yang mengaku sering diganggu makhluk halus, mereka pulang dengan saku yang lebih berat dari biasanya. Uang hasil kerja mereka kembali dibagi dua. Samsudin tak bisa menyembunyikan senyuman puasnya. Bagaimana tidak, uang yang ia bawa pulang hari itu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama beberapa hari ke depan. Leah menyambutnya dengan wajah yang sumringah. Melihat suaminya pulang membawa uang, ia kini tak lagi marah-marah seperti dulu. Justru Leah tampak bahagia dan seringkali ia memasak makanan favorit untuk Samsudin dan Jali setiap kali mereka kembali dari misi. Nama Jali dan Samsudin pun mulai dikenal sebagai pasangan orang pintar yang diyakini bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Bagi Samsudin, ini adalah awal baru. Meski ia tak benar-benar paham dengan trik dari Jali, ia percaya bahwa ini adalah jalan terbaik yang bisa dia tempuh untuk mengubah nasibnya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Jali, ini kan sekarang pelan-pelan ya, kita udah rada peningan nih hidup kita nih. Keuangan kita juga udah cakep dah, jauh dibanding dulu, ujar Sam pada satu kesempatan ketika mereka berdua sedang bersantai. Iya Sam, alhamdulillah. Boleha juga udah kalem kayaknya sekarang, kagak kayak dulu, sangar banget romannya kalau gue main ke rumah lo. Jawab Jali bercanda. Lah, ngapa jadi bobo bini gue ya? Maksud gue nih Jal, ya apa lo kagak ada kepikiran apa ya bakal kawin lagi? Pan udah lama lo ngeduda, tanya Samsudin yang kini mulai serius. Belum kepikiran gue Sam, masih keingetan mulu gue masih Eti bini gue. Kayak kagak tega aja gitu gue perasaannya kalau gue mau kawin lagi, jawab Jali yang mendadak memasang raut sedih kala teringat tentang almarhumah istrinya dulu. Ya kagak begitu juga kali Jal, kelamaan ngedudapan bahaya, bisa jadi odol itu nanti. Apa lu kagak takut kena prostat? Tanya Samsudin lagi. Gue lihat-lihat ya, si Yen cecep mulu tuh sama lu akhir-akhir ini. Cocok kayaknya lu sama dia Jal, duda sama janda. Goda Samsudin. Yen anak Haji Juki, tanya Jali. Iya dah. Kagak dah kalau sama dia mah. Dia emang cakep, budinya juga demplon, orangnya juga baik. Tapi emang lu kagak inget apa Sam, waktu madrasah dulu, kan dia pernah boker di celana sekelas heboh semua. Gue sampai ilpil sampai sekarang. Kagak dah kalau sama dia. Tukas Jali tegas. Kalau masih IP bagaimana? Dia juga cakep tuh, juara kelas lagi dulu pas madrasah. Sampai sekarang dia belum nikah. Kayaknya dia juga mau dah malu tejal, sering curi-curi pandang juga. Tanya Samsudin lagi. Ipe yang emaknya dagang nasi uduk. Iya bener, enak banget nasi uduknya. Dia emang pinter, mukanya juga cakep. Tapi dulu pas waktu kecil kita main petak umpet, apa lu kagak inget Sam? Dia kan nangis kejer tuh pas main kalah mulu. Nah terus keluar deh tuh ingus ijo gitu pas nangis. Gua ilpil sampai sekarang. Kagak ada Sam, jelas Jali lagi. Ujuk lu mah parah banget aja ya. Segala hal-hal yang kagak perlu waktu kecil lu inget-inget mulu sampai sekarang, ujar Samsudin bingung. Udah deh Sam, kita berdua nih lagi hot-hotnya ngejalanin bisnis beginian. Mending kita fokus aja dulu dah. Gue belum kepikiran lagi bakal kawin. Dah, kita benahin dulu hidup kita berdua. Ntar juga cewek pada dateng kalau duit kita udah banyak. Jawab Jali tegas. Samsudin hanya bisa tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala. Pada akhirnya, mereka berdua memang tetap fokus pada profesi baru mereka yang mana sampai saat ini belum pernah ada satupun misi yang gagal. Semakin lama, nama mereka berdua semakin tenar. Tapi, tak ada pesta yang tidak berakhir. Setelah serangkaian misi yang bisa mereka selesaikan dengan sukses, tibalah kejadian naas yang terjadi malam itu. Saat suasana terasa lebih sunyi dari biasanya, angin berhembus pelan membawa suara samar-samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Jali yang biasanya selalu merasa percaya diri kini tampak pucat. Ya, ia baru saja pulang dari mengobati seorang wanita cantik di kampung sebelah yang sakit karena diduga terkena guna-guna.
Proses sebenarnya berjalan lancar seperti biasa, tetapi aneh. Sejak Jali dan Samsudin meninggalkan rumah wanita itu, Jali merasa ada sesuatu yang terus mengikutinya. Di rumah, Jali mencoba untuk menenangkan diri. Ia duduk di ruang tamu rumahnya, menatap segelas air putih di meja. Tubuhnya terasa berat, pandangannya mulai kabur. Saat ia hendak meneguk air, suara bisikan-bisikan aneh terdengar dari sudut ruangan. Jali mencoba mengedarkan pandangan. Ia mencoba mencari asal suara. Dia terkejut ketika yang dilihatnya adalah sekelebat bayangan hitam yang melintas di pojok ruangan. Suhu tubuhnya mendadak meningkat. Keringat membasahi wajahnya. Lalu Jali yang sudah tak kuat lagi jatuh tergeletak di lantai. Tubuhnya bergetar hebat. Keesokan paginya, Samsudin bergegas datang ke rumah Jali. Setelah ia mendengar kabar dari tetangga, dia kaget kala melihat kondisi sahabatnya. Jali sedang terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Wajahnya pucat pasi, matanya sayu seolah tak berdaya. Nafasnya terdengar berat. Sesekali dia mengigau dengan suara lirih seakan sedang memohon ampun pada sesuatu yang tidak terlihat. "Ya Allah, Jal, lu ngapa, Jal? Lu ngapa bisa begini?" tanya Samsudin dengan nada khawatir. Ia duduk di samping tempat tidur sahabatnya. Jali hanya melirik sekilas, seolah ia tidak mengenali Samsudin yang sangat khawatir melihat keadaannya. Samsudin segera bangkit, mencoba mencari cara untuk menolong Jali. Setelah berpikir sejenak, ia teringat akan seseorang, ya, Haji Rosid, guru ngaji mereka semasa kecil. Haji Rosid dikenal sebagai orang yang bijak, penuh ilmu, dan memiliki kemampuan tentang dimensi lain. Tanpa berpikir panjang, Samsudin segera bergegas menuju ke rumah Haji Rosid. "Lu sabar dulu ya, Jali. Gue mau pergi dulu bentaran. Ntar gue balik lagi. Lu yang sabar." Sesampai di rumah Haji Rosid, Samsudin langsung menceritakan tentang kondisi Jali. Haji Rosid mendengarkan dengan tenang. Ia mengangguk pelan sambil sesekali mengusap-usap janggutnya yang mulai memutih. Wajahnya terlihat serius, sorot matanya tajam, menandakan bahwa beliau memahami kesulitan yang sedang dialami oleh Jali. Sam, lu mah ada-ada aja berdua pada ya. Ayo dah, buruan kita ke rumah si Jali sekarang. Gua takut terlambat, nanti malah ngapa-ngapa lagi tuh anak, ujar Haji Rosid dengan suara tenang namun berwibawa. Sesampainya di rumah Jali, Haji Rosid segera mendekati tempat tidur Jali yang saat itu masih terbaring lemah. Dengan perlahan beliau duduk di samping Jali, menatap wajahnya yang tampak lelah. Haji Rosid mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan lembut. Suaranya memancarkan energi yang menenangkan. Sesekali Haji Rosid meniupkan doa ke telinga Jali, sementara Samsudin berdiri di belakang memandang dengan perasaan yang cemas. Tubuh Jali yang semula lemah mendadak bergetar hebat, nafasnya tersengal-sengal dan matanya terbuka lebar, seolah sedang melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Tetapi Haji Rosid tetap tenang. Ia melanjutkan bacaannya tanpa keraguan sedikit pun. Jali tiba-tiba saja berteriak. Suaranya parau dan penuh dengan ketakutan. "Ampun, ampun, jangan ganggu gua minta ampun," teriaknya ketakutan. Samsudin merinding hebat. Dia mulai curiga bahwa apa yang sedang dialami Jali ini mungkin adalah akibat dari hal-hal gaib yang selama ini mereka berdua anggap enteng. Setelah beberapa lama, tubuh Jali mulai tenang, nafasnya kini perlahan stabil. Haji Rosid mengusap kening Jali. "Jali, bisa denger gue sekarang?" tanya Haji Rosid lembut, namun nadanya penuh dengan wibawa. Jali mengangguk lemah, matanya masih terlihat kosong. Kesadarannya mulai kembali. Ia menghela nafas panjang, mencoba meredakan rasa takut yang masih tersisa. "Jali, Samsudin, lu berdua kudu paham. Dudunya ini kagak cuma dihuni sama manusia. Ada makhluk lain yang kagak bisa lu berdua lihat, tapi mereka bener-bener ada. Kalau emang lu berdua pengen punya urusan sama hal-hal gaib, lu berdua kudu belajar dulu, biar nantinya punya ilmu yang cukup.
Jangan main-main, jangan main-main sama sesuatu yang lu berdua kagak ngerti, ujar Haji Rosid sambil menatap keduanya dengan serius. Samsudin menunduk. Ia merasa bahwa nasihat itu adalah sebuah peringatan keras untuknya dan juga untuk Jali. Dia menyesal telah membiarkan Jali terus bermain-main dengan hal-hal gaib tanpa pemahaman yang benar. Sementara itu, Jali terdiam, wajahnya juga tampak penuh penyesalan. Jali, kalau lo emang bener-bener mau bantu orang, lu kudu tahu batas. Jangan cuma karena kepengen dapat uang, lu main terabas aja deh tuh. Apa yang kagak lu pahamin? Hal-hal gaib itu kagak boleh dianggap remeh. Salah-salah, lu sendiri nanti yang kena batunya. Lanjut Haji Rosid. Jali mengangguk pelan. Ia mulai mengerti betapa berbahaya tindakan yang selama ini dia dan Samsudin lakukan. Apa yang dialaminya saat ini adalah buah akibat dari kesembronoannya sendiri. Ia sadar ia telah salah langkah, terlalu percaya diri dalam menghadapi hal-hal yang sebenarnya di luar kendali manusia biasa. Setelah beberapa saat, Haji Rosid menepuk bahu Jali dan Samsudin. Lu berdua ingat baik-baik ya. Jangan main-main sama dunia yang bukan milik kita. Kalau emang niatan lo berdua pada mau nolong orang lain, ya lu lakuin dengan niat yang tulus. Dan jangan pernah sekali-kali lo ngejar keuntungan pribadi aja ya. Seiring dengan berjalannya waktu, Jali mulai pulih, tetapi pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam di hatinya. Kini ia lebih berhati-hati dalam menjalani hidup, tak lagi sembarangan menerima panggilan untuk mengobati orang, apalagi berurusan dengan hal-hal gaib. Nasihat dari Haji Rosid terus terngiang di dalam benak mereka, menjadi pengingat bahwa ada batas yang harus dihormati antara dunia manusia dan dunia gaib. Nama Jali dan Bang Sam yang dulu sempat tenar karena keahlian mereka berdua dalam mengobati penyakit gaib, kini kembali memudar. Terlebih lagi setelah Jali dan Samsudin memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam urusan-urusan mistis yang penuh resiko. Waktu pun berlalu, dan tanpa pendapatan dari pekerjaan-pekerjaan gaib itu, keuangan mereka berdua pun perlahan kembali merosot. Samsudin kembali menjalani hari-harinya sebagai pekerja serabutan. Begitu pula dengan Jali yang kini lebih sering terlihat duduk di teras rumahnya, menatap kosong ke arah jalan, berharap ada pekerjaan yang bisa mendatangkan uang. Rasa penyesalan itu masih menghantuinya. Dia sadar ia telah terseret terlalu jauh pada jalan yang berbahaya, tetapi penyesalan itu kini dibayangi oleh kenyataan hidup yang terasa semakin sulit. Di rumah Samsudin, masalah mulai muncul kembali. Leha yang pada awalnya sempat bahagia ketika Samsudin membawa pulang uang, kini mulai kembali ke sifatnya yang sering mengomel. Jiwa rokernya kembali menyala-nyala. Lengkingan dengan nada tinggi pun kini kembali akrab di telinga Samsudin. Beras sudah habis lagi aja ini. Kita mau makan apa nanti bang? Suara Leha terdengar tajam. Ia melipat tangannya di dada, berdiri di pintu dengan tatapan kesal yang sulit untuk disembunyikan. Samsudin mengaduk kopi sambil diam. Dia tahu benar bahwa marahnya Leha bukanlah tanpa alasan. Dengan penghasilan yang tidak seberapa, kebutuhan sehari-hari terasa semakin menyesakan. Besok gua coba cari kerja yang lain dah Leha, jawab Samsudin lirih. Mencoba menenangkan istrinya, Leha menghela nafas panjang. Matanya menatap Samsudin dengan campuran kesal dan kecewa. Sampai kapan bang? Sampai kapan abang mikirin hidup kita ini? Gantung sama besok terus, ujar Leha dengan nada sinis. Kemarin waktu sama Jali sering dapat panggilan, minimal kita masih ada duit bang buat makan. Kalau sekarang bagaimana? Samsudin terdiam. Ia tak mampu menjawab. Dalam hatinya ia merasa gamang. Apakah keputusan dia untuk meninggalkan pekerjaan gaib itu benar, ataukah ini hanya membawa mereka kembali ke dalam jurang kemiskinan? Tapi ia segera teringat atas pesan dari Haji Rosid bahwa ada hal-hal yang tidak boleh mereka mainkan. Ia berusaha menenangkan hati, meyakinkan diri bahwa ini hanyalah cobaan hidup yang mereka harus hadapi.
Sementara itu, Jali pun mengalami situasi yang serupa. Setelah Haji Rosid datang, memang kondisinya semakin lama semakin membaik. Tapi aneh, Jali sekarang jadi sering melihat penampakan-penampakan di rumah maupun di luar rumah. Ketika ia keluar, hidupnya semakin terasa tidak nyaman. Di rumahnya yang kecil dan sempit, ia hidup tanpa kepastian penghasilan. Jali mencoba mengikhlaskan semua yang terjadi dan menganggap semua ini adalah pelajaran hidup yang berharga untuk kedepannya nanti. Selesai. Wow, luar biasa sekali. Mas Rastra Ksatria ya. Dan biasanya ada Wasis dan Gali, tapi kali ini ada Bang Jali sama Bang Sam. Waduh, tokoh Betawi lagi nih teman-teman ya. Di sini agak unik nih kisahnya. Jadi sebenarnya mereka tidak menipu ya. Jadi kalau menurut saya sih kalau dari awal Jali sama Sam ini nggak nipu, dan dia juga tidak menarifkan ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin punya pengalaman datang ke orang pintar atau didatangi orang pintar atau berkonsultasi dengan orang yang mengaku pintar, tapi ternyata orang itu ya minta ini, minta itu, yang jumlah nominalnya tuh kadang-kadang nggak masuk di akal ya teman-teman. Jadi kalau saya prinsip saya gini, orang itu lagi susah, orang lagi itu lagi kesulitan kok malah dipersulit lagi, malah dimintain duit lagi, itu udah nggak bener banget, dan udah pastikan itu bohong teman-teman ya. Tapi dalam kisah Bang Jali dan Bang Sam di sini, ini menurut saya unik banget ya. Uniknya gini, Bang Jali tidak pernah diawali dengan ketidaksengajaan, dan dia hanya nolongin orang. Tiba-tiba orang-orang itu bisa sembuh dari kesurupan. Nah, kalau yang saya nilai di situ itu adalah ketulusan dari Bang Jali ya. Ketulusan dari Bang Jali karena dia sudah disuruh sama Bang Mamat. Dia sudah tulus datang niat buat nolongin, akhirnya orang itu sembuh. Kalau menurut saya itu ya. Tapi memang seperti pesan daripada Haji Rosid bahwa jangan pernah main-main. Jadi kalau memang ingin rutin mencoba menolong orang ya harus belajar juga ilmunya, nggak main-main yang kayak begini. Dan Jali pun akhirnya di endingnya kan mendapat kepentok lah, bahasa kitanya kepentok. Akhirnya dia kena batunya di situ, dan untungnya Samsudinnya enggak. Tapi overall kisahnya keren banget ya. Dan yang saya suka sekali lagi di sini, Bang Jali sama Bang Sam, dia tidak pernah meminta nominal uang. Dikasih diambil, nggak dikasih nggak apa-apa. Itu sih poinnya yang saya suka ya. Dan overall kisahnya keren banget, suasana Betawinya dapat banget. Bagaimana ibu-ibu ya, Poleha itu, kupingnya Bang Sam itu ya harus kuat-kuat tuh nahan bentakan-bentakannya ya. Keren banget Mas Rastra Ksatria, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya nih. Kalau bisa sih, saya berharap nih Bang Jali sama Bang Sam, saya berharap ada kelanjutannya lagi ya kisahnya nih ya. Jadi nggak hanya berhenti di sini. Mas Rastra Ksatria, tapi jangan lupa juga dong sama Wasis dan Galinya ya. Ditunggu juga Mas Rastra. Terima kasih. Mari teman-teman kita ambil hikmah baiknya saja dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Rastra Ksatria, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisahnya ya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain, ataupun ke saudara-saudaranya yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah cerita horor ya, yang punya kisah horor misteri, yang mana diangkat dari kisah nyata, berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan. Bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa.
Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.